Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi, NIM ES11200018 dari akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai surat berharga dan pasar modal, dan yang kedua mengenai risiko dan asuransi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Surat berharga dan pasar modal. Surat berharga. Surat berharga ialah sertifikat investasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menggambarkan ekuitas atau utang. Selanjutnya, jenis surat berharga. Ada dua jenis surat berharga yang perlu Anda ketahui. Yang pertama saham biasa, dan yang kedua saham preferen. Saham biasa adalah surat berharga yang menggunakan bunga kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua saham preferen. Saham preferen bagian saham yang memiliki tambahan hak yang melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa, seperti pada hal pembayaran dividen seperti pada saat terjadi likuidasi aset. Selanjutnya, kita beralih ke obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi adalah kewajiban utang jangka panjang atau pemerintah. Sertifikat obligasi diterbitkan sebagai bukti kewajiban. Adapun jenis surat berharga lain, antara lain reksadana, kontrak berjangka, dan opsi. Kalian bisa melihat sendiri gambarnya. Dan selanjutnya pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang menawarkan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Adapun contoh surat berharga yang diperjualbelikan yaitu giro, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya mengenai tujuan investor. Orang berinvestasi dengan berbagai alasan, sementara orang yang berkeinginan menabung untuk membeli rumah baru atau biaya pendidikan anak mereka. Yang lain bermaksud mendapat penghasilan tambahan. Adapun jenis dari tujuan investasi, adapun pembagian tujuan investor terdiri dari jenis investor dan tujuan investasi. Yang pertama itu jenis investor. Jenis investor terbagi atas dua. Yang pertama jenis investor individu dan jenis investor institusi. Dan yang kedua tujuan investasi. Tujuan investasi terbagi atas tiga. Yang pertama pendapatan, pertumbuhan, dan keamanan. Dan kemudian menjual dan membeli surat berharga. Berinvestasi dalam surat berharga, investor harus memilih perusahaan pialam saham. Memilih pialam saham di perusahaan tersebut, kemudian membuka rekening. Pialam saham ialah orang yang terdaftar untuk membeli dan menjual surat berharga atas nama kliennya. Selanjutnya beralih ke pembahasan yang kedua tentang risiko dan asuransi. Di sini yang pertama akan saya bahas mengenai risiko. Risiko ialah ketidakpastian tentang kerugian atau kerusakan. Selanjutnya tentang manajemen risiko. Manajemen risiko berarti analisis operasi perusahaan, evaluasi risiko yang potensial, dan ilustrasi mengurangi kerugian. Mengantisipasi risiko. Risiko dapat diantisipasi dengan mengurangi atau mencegah terjadinya risiko dan mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Selanjutnya konsep asuransi. Konsep asuransi merupakan perjanjian tertulis yang menyebutkan objek yang dilindungi asuransi. Adapun risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang akan dilindungi asuransi, antara lain kerugian yang terjadi secara tidak disengaja, kerugian harus dapat diukur secara finansial, kemungkinan terjadinya kerugian harus dapat diperkirakan. Selanjutnya biaya premi. Premi asuransi ialah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
Kemudian asuransi dan properti. Pertanggungan. Asuransi properti dan pertanggungan merupakan kategori asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap sejumlah risiko. Adapun asuransi properti dan pertanggungan meliputi asuransi kebakaran, asuransi penghentian operasi perusahaan, dan asuransi mobil. Selanjutnya, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah, ataupun terkait biaya perawatan kesehatan seperti yang disebutkan dalam konsep asuransi. Adapun beberapa jenis asuransi kesehatan, yaitu asuransi biaya, perawatan reguler, asuransi rawat inap, dan asuransi kecacatan. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan kepada yang ditinggalkan, yaitu anak, orang tua, atau yang lainnya sesuai dengan ahli waris yang ditunjukkan bila tertanggung meninggal. Selanjutnya, asuransi jiwa terbagi atas dua, yaitu asuransi jiwa berjangka dan asuransi seumur hidup. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.